Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara dengan NIM 2018-310202. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Saya akan menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah kajian puisi. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu pendekatan dalam pembelajaran puisi, yaitu pendekatan semiotik. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu Juliana Rahman, SPD, MPD. Berbicara tentang pendekatan semiotik, puisi merupakan teks yang akan bermakna jika sudah dimaknai oleh pembacanya. Pemberian makna terhadap puisi biasanya dilakukan dengan berbagai cara. Cara-cara pemaknaan puisi tentu tidak berdasarkan kemauan pembaca secara semau-maunya, tetapi harus berdasarkan suatu kerangka teori. Pemberian makna terhadap puisi bukanlah hal yang mudah karena pemaknaan terhadap puisi harus memahami konvensi baik sastra maupun bahasa. Salah satu pendekatan yang dilakukan untuk memaknai puisi adalah pendekatan semiotik. Pendekatan semiotik ini digunakan karena bahasa merupakan sistem tanda. Tahap-tahap pemaknaannya dapat dilakukan dengan penentuan kata kunci atau matriks dan pembacaan secara semiotik. Pembacaan secara semiotik berupa pembacaan heuristik dan retroaktif atau yang biasa dikenal dengan hermeneutik. Baiklah, sekarang kita masuk pada materi matriks atau kata kunci. Pemaknaan terhadap puisi berdasarkan semiotik dapat dilakukan dengan menentukan matriks atau kata kunci. Kata kunci ini merupakan hal yang dapat memudahkan penafsiran sebuah puisi. Dengan adanya matriks, pemaknaan puisi menjadi terfokus dan mudah dilakukan. Penentuan matriks tentu tidak dapat sembarangan. Untuk menentukan matriks penafsir puisi harus dapat mengungkap pengantar pokok persoalan yang dibicarakan dalam puisi tersebut. Sebagai contoh penentuan matriks pada puisi karya Sutarji Kalsum Bakri dapat dilakukan sebagai berikut. Adapun judul puisinya yaitu Tanah Air Mata, yang dimana isinya tanah air mata, tanah tumpah dukaku, mata air, air mata kami. Air mata, tanah air kami, disinilah kami berdiri. Menyanyikan air mata kami di balik gembur subur tanahmu, kami simpan perih kami di balik etalase megah gedung-gedungmu, kami coba sembunyikan derita kami. Nah, itulah tadi potongan puisi Sutarji Kalsum Bakri. Sekarang kita dapat mengkaji dari matriks atau kata kunci. Matriks atau kata kunci puisi tersebut adalah kata tanah, air, dan air mata. Kata tanah, air, dan air mata sebagai kata kunci dapat mengantarkan kepada pemahaman akan keseluruhan makna yang terkandung dalam puisi tersebut. Kata tanah air dapat diartikan sebagai negara, tanah kelahiran, atau tempat kediaman, atau sesuatu yang harus diperjuangkan untuk kemaslahatan bersama. Air mata merupakan simbol kedukaan, tangis kesedihan, dan kesengsaraan batin. Dengan penemuan kata kunci inilah akan memudahkan penafsiran puisi untuk memaknainya. Selanjutnya itu pembacaan semiotik. Selain penentuan matriks, pemaknaan terhadap puisi dapat dilakukan juga dengan cara pembacaan semiotik. Proses pembacaan semiotik untuk memaknai puisi dilakukan dengan dua tahap. Kedua tahap tersebut adalah pembacaan secara heuristik dan pembacaan secara retroaktif atau hermeneutik. Dalam pembacaan semiotik, yang pertama yaitu pembacaan heuristik, yang dimana adalah pembacaan berdasarkan struktur kebahasaan atau secara semiotik adalah berdasarkan konvensi sistem semiotik tingkat pertama dan merupakan penerangan kepada bagian-bagian cerita secara berurutan sesuai analisis bentuk formalnya. Sekarang kita lihat puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Darmono, yang dimana isinya tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni, dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu.
tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan, diserap akar pohon bunga itu. Baiklah, dalam pembacaan heuristik, puisi dibaca berdasarkan struktur kebahasaannya. Untuk memperjelas arti pada puisi, bila perlu dapat diberi sisipan kata atau sinonim kata yang ada pada puisi tersebut dengan cara kata-kata disisipkan ditaruh dalam tanda kurung. Begitu pula dengan struktur kalimatnya, disesuaikan dengan kalimat baku, dan bila perlu susunannya dapat dibalik untuk memperjelas arti. Pada puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Darmono ini memiliki 12 baris dan 3 bait. Pembacaan heuristik terhadap puisi Hujan Bulan Juni dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang dimana pada bait pertama, tak ada seseorang yang lebih tabah dari hujan pada bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon yang berbunga itu. Jadi di sini kata atau sisipan yang dalam kurung adalah tambahan untuk memperjelas makna puisi. Begitu pula di bait kedua, tak ada seseorang yang lebih bijak dari hujan pada bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu berada di jalan itu. Begitupun dengan bait ketiga, tak ada seseorang yang lebih arif dari hujan pada bulan Juni. Dibiarkannya yang kata tak terucapkan diserap akar pohon pada bunga itu. Jadi sangat jelas ya bahwa dalam pembacaan heuristik itu terdapat kata yang diberikan tanda kurung. Selanjutnya kita bahas tentang pembacaan hermeneutik, yang dimana merupakan pembacaan ulang sesudah pembacaan heuristik dengan memberikan tafsiran berdasarkan konvensi sastra. Konvensi sastra itu diantaranya yaitu konvensi ketaklangsungan ucapan atau ekspresi puisi. Keterlangsungan ekspresi puisi dapat disebabkan oleh penggantian arti, penyimpanan arti, dan penciptaan arti. Dalam puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Darmono, hujan dalam puisi tersebut diartikan tidaklah sekadar butir air yang jatuh, tetapi seolah menjelma menjadi seseorang atau jiwa yang begitu dekat dengan pembaca. Pembacaan hermeneutik terhadap puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Darmono. Pembacaannya atau tafsirannya dapat kita lihat atau dapat kita lakukan sebagai berikut. Dalam bait pertama, penyair Sapardi Djoko Darmono mengartikan hujan sebagai sosok jiwa yang berhati kuat, artinya mempunyai komitmen kuat terhadap diri sendiri, sehingga dapat menciptakan tingkah laku yang aktif terhadap lingkungan dan perasaan bermakna yang menetralkan efek negatif. Sosok tersebut rela menerima sesuatu yang tidak disenangi dengan rasa ikhlas. Dalam bait pertama ini juga diartikan bahwa sosok tersebut tabah dan sabar untuk tetap menahan dan menyimpannya serta tidak menyampaikan sayang dan rindunya pada orang yang dicintainya. Selanjutnya itu dalam bait kedua. Penyair Sapardi Djoko Darmono menjadikan hujan sebagai sosok yang mampu menahan untuk tidak menyampaikan sayang dan rindunya. Sosok tersebut bertindak sesuai dengan pikiran, akal sehat sehingga menghasilkan perilaku yang tepat, sesuai, dan pas. Dalam bait kedua ini, dengan kebijaksanaannya sosok tersebut mampu menghilangkan keraguan dan prasangka buruknya untuk tetap setia menanti orang yang dicintainya. Sedangkan dalam bait ketiga, penyair Sapardi Djoko Darmono menjadikan hujan sebagai sosok yang selalu menggunakan akal budi, pengalaman, dan pengetahuannya, pandai dan hati-hati, cermat, teliti apabila menghadapi kesulitan. Dalam hal ini, sosok tersebut pandai menyimpan dan menyembunyikan rasa sayangnya serta rindunya pada orang yang dicintainya, hingga akhirnya sosok tersebut mengharapkan orang yang dicintainya itu biar dimengerti sendiri bahwa sosok itu benar-benar mencintainya.
Demikianlah pemaknaan terhadap puisi dengan pendekatan semiotik yang menitik beratkan pada tanda bahasa dengan menggunakan pola pembacaan baik heuristik maupun retroaktif sebagai pola kaji secara tuntas. Penentuan matriks dalam mengkaji sebuah puisi sangatlah bermanfaat untuk mengantarkan pemahaman terhadap makna yang tersirat dan tersurat dalam sebuah puisi. Saya Mutiara mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada dosen pengempu Ibu Juliana Rahman SPD MPD yang telah memberikan arahan serta bimbingan sehingga video ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu dan lancar. Apabila dalam penyampaian materi ini terdapat kesalahan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini dapat menambah ilmu Anda. Semoga bermanfaat, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.